Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang rencana aksi perubahan pada SD Negeri 3 Cipejewetan, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, ASN P3K Angkatan 4 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Feby Septiana SPDI dengan NI P3K 19901100211242111006. Ahli pertama Guru Agama Islam. Pendahuluan. A.1 Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, Pasal 1 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan nepotisme. Peran serta PPPK dalam melaksanakan tugas pemerintah sehingga perlu dibekali materi pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Hal ini dilakukan dalam bentuk orientasi bagi PPPK agar dapat menjalankan tugasnya di dalam pemerintahan sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku dengan baik dan benar. Masa orientasi bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja PPPK ini bertujuan untuk lebih membantu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK untuk lebih mengenal berbagai macam OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, serta lebih mengerti berbagai macam aturan kedisiplinan pegawai, demi terwujudnya pegawai pemerintah yang handal, cerdas, disiplin, mandiri, sejahtera, berdaya, saing, dan amanah sebagai bentuk pelayanan publik dalam bidang pendidikan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. A.2 Maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang, maka maksud dan tujuan dari orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah 2. Pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. A.3
Waktu dan tempat. Kegiatan orientasi ASN PPPK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dilaksanakan dari tanggal Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025. Tempat pelaksanaan orientasi PPPK yaitu tempat tugas masing-masing dan dilakukan secara daring melalui aplikasi Google Meet dan aplikasi e-Bangkom yang diakses pada laman e-bangkom.cirebonkap.go.id. B. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. B.1 Visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon sejahtera. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi: terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Misi: 1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. 2. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan dan tenaga kependidikan yang kompeten. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. 4. Meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut. Sekretariat daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintah daerah. Dinas daerah lainnya. 2. 1. Dinas Pendidikan. 2. Dinas Kesehatan. 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. 5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 6. Satuan Polisi Pamung Praja. 7. Dinas Sosial. 8. Dinas Ketenagakerjaan. 9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 10. Dinas Lingkungan Hidup. 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 12. Dinas Perhubungan. 13. Dinas Komunikasi dan Informatika. 14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 15. Dinas Pemuda dan Olahraga. 16. Dinas Pertanian. 17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. 18. Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 19. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 22. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Badan daerah terdiri atas 2. 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. 3. Badan Keuangan dan Aset Daerah. 4. Badan Pendapatan Daerah. 5.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kecamatan. Selanjutnya, strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah. Strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon antara lain: 2. 1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang, periode 5 tahunan. 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah. 3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah, khususnya pemerintahan daerah. 4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan, key success factor, dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis kebutuhan. Analisis sebelumnya. 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi, serta 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. 7. Penyusunan arah kebijakan mempertimbangkan urgensi suatu permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan untuk menentukan tahapan dan prioritas untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan berfungsi untuk menyelaraskan strategi pembangunan daerah dan dokumen perencanaan lainnya, sehingga didapatkan langkah-langkah pencapaian tujuan sasaran yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dan sasaran untuk 5 tahun ke depan. B3. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK. 1. Pengadaan. Tahapan 2. Perencanaan pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. Pengangkatan oleh keputusan PPK. Perjanjian kerja minimal 5 tahun dan dapat diperpanjang. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. 2. Penilaian kinerja. Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi sebagai dasar perpanjang perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja. 3. Disiplin. PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya. 4. Hak. Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kepada APBN atau APBD. Diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, dapat diberikan penghargaan, mendapatkan perlindungan berupa jaminan, hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan bantuan hukum. ASN berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Adapun maknanya adalah sebagai berikut: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detail dari nilai-nilai tersebut adalah berorientasi pelayanan,
memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, kesehatan, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya yaitu kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu yang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang selanjutnya yaitu harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang selanjutnya yaitu loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Selanjutnya itu kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nilai dan etika OPD. C.1 Renstra OPD atau unit kerja. Dasar hukum Renstra SD Negeri 3 Cipejewetan. Dasar hukum Renstra SD 3 Cipejewetan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. 7. Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang SKS pada pendidikan dasar dan menengah. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan tindak kekerasan. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. 13.
Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. 14. Keputusan hasil rapat tim pengembangan SD Negeri 3 Cipuji Wetan. Visi misi OPD. Visi SD Negeri 3 Cipuji Wetan adalah terwujudnya kegiatan belajar yang berkualitas guna mendukung tercapainya prestasi peserta didik dengan berlandaskan iman dan takwa serta berbudi pekerti luhur sehingga menjadi sekolah yang terpercaya di masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka SD Negeri 3 Cipuji Wetan, Kecamatan Lembah Abang menentukan langkah-langkah strategis yang tertuang pada misi berikut. 1. Peningkatan pemberdayaan kegiatan belajar mengajar yang praktis, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler. 3. Meningkatkan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. 4. Menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi bidang IMTAK dan IPTEK. 5. Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. 6. Membudayakan pilar-pilar budi pekerti dalam kehidupan di sekolah. 7. Membangun citra sekolah sebagai citra terpercaya di masyarakat. 8. Memperkecil angka putus sekolah atau DO dan meningkatkan wajar Dikdas 12 tahun. Tujuan dan sasaran. Tujuan SD Negeri 3 Cipuji Wetan, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Cirebon pada tahun 2015 adalah 1. Membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, beretika, beradab dan berwawasan budaya, memiliki nalar, maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, dan berkemampuan komunikasi sosial, tertib, sadar hukum, kooperatif, dan demokratif, serta berbadan sehat sehingga menjadi manusia yang mandiri. 2. Menyiapkan generasi unggul yang memiliki prestasi bidang IMTAK dan IPTEK, serta membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun yang menjadi sasarannya adalah siswa-siswi SD Negeri 3 Cipuji Wetan. Secara spesifik, SD Negeri 3 Cipuji Wetan pada tahun 2025 memiliki kompetensi sebagai berikut. 1. Kualitas akademik seluruh mata pelajaran menunjukkan prestasi yang sangat baik. 2. Membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi bidang seni, keterampilan, dan olahraga. 3. Mampu membaca Al-Quran surat-surat pendek dengan benar. 4. Pengembangan perangkat ajar kurikulum merdeka. 5. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran dan sistem penilaian. 6. Standar sarana prasarana dan fasilitas sekolah yang meliputi semua sarana prasarana, fasilitas, dan perawatan. 7. Standar pendidikan dan tenaga kependidikan meliputi semua guru berkualitas dengan standar kompetensi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 PJOK. 8. Kemandirian, penggalangan partisipasi, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan yang lain. 9. Mampu mengelola pembiayaan yang dituangkan dalam RKAS melalui musyawarah untuk mufakat. Program strategis. Untuk mencapai visi misi yang telah dicanangkan, terdapat sejumlah program strategis yang akan dilakukan dalam kurun waktu
8 tahun mendatang. Program strategis harus sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Oleh karena itu, program strategis SD Negeri 3 Cipujuetan adalah sebagai berikut. Bidang pengajaran. 1. Pengembangan dan implementasi kurikulum merdeka. 2. Meningkatkan KBM. 3. Meningkatkan pelaksanaan pembelajaran muatan lokal atau MULOK. 4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui sistem pembinaan profesional, bidang kemuridan, dan ekstrakurikuler. 5. Pelaksanaan PPDB. 6. Pendataan pembinaan siswa. 7. Melanjutkan sekolah. 8. Pembinaan dan pengembangan karir. 9. Penurunan angka dropout. 10. Peningkatan prestasi siswa di bidang non-akademik. Di bidang personalia, 1. Pemenuhan kebutuhan tenaga guru. 2. Pembinaan profesi guru. 3. Kenaikan pangkat guru. 4. Pembagian tugas guru. Bidang ketatalaksanaan. 1. Menyusun program kerja tahunan. 2. Menyusun program kerja 5 tahunan. 3. Tata laksana kelas dan tata laksana sekolah. 4. Melaksanakan supervisi KBM. 5. Melaksanakan supervisi dan observasi. Di bidang keuangan, 1. Pembinaan pengelolaan keuangan sekolah. 2. Pengelolaan dana bantuan operasional atau disingkat dengan BOS. Bidang sarana dan prasarana. 1. Penataan lingkungan sekolah. 2. Pembinaan penataan kelembagaan sekolah. 3. Pembinaan penggunaan alat peraga pendidikan. 4. Pembinaan pemanfaatan KKG di gugus depan. Bidang hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. 1. Pembinaan hubungan dengan komite sekolah. 2. Membina dan mengupayakan kegiatan-kegiatan sosial dan kelembagaan. Tupoksi PPPK, tugas pokok PPPK di OPD. Tugas pokok PPPK di OPD meliputi: 1. Membuat perangkat pembelajaran. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir. 4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian. 5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 6. Mengisi daftar nilai siswa. 7. Melaksanakan kegiatan membimbing pengimbasan pengetahuan pada guru lain dan proses kegiatan belajar mengajar. 8. Membuat alat pelajaran atau alat peraga. 9. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya orang lain. 10. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum. 11. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah. 12. Mengadakan pengembangan program pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. 13. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar. 14. Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. 15. Mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum. 16. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Fungsi PPPK di OPD. Fungsi PPPK di OPD meliputi: 1. Fungsi instruksional atau pengajar. Membuat perencanaan terbaik,
membuat perencanaan terkait program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan membuat penilaian setelah melaksanakan program tersebut. Fungsi yang kedua yaitu fungsi edukasional atau pendidik, mengarahkan peserta didik untuk memiliki kepribadian yang baik dan mulia. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi manajerial, sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Tugas peserta orientasi. Tugas pokok bagi peserta orientasi PPPK meliputi titik 2. 1. Mengikuti kegiatan orientasi dari hari pertama, yaitu pembukaan sampai hari terakhir. 2. Mengikuti orientasi secara daring. 3. Menyusun laporan hasil orientasi atau rencana aksi selama jangka waktu tertentu sesuai dengan masa kontrak. 4. Mengupload laporan hasil evaluasi melalui aplikasi e-Bangkom pada laman http://ebangkom.cirebonkab.go.id. Yang terakhir adalah kesimpulan. Model pembelajaran yang digunakan guru sangat mempengaruhi pemahaman peserta didik pada materi pembelajaran dari identifikasi masalah yang dipilih, yaitu kurangnya antusias peserta didik dalam melaksanakan tes materi pada bab 4, kelas 5 dengan judul Indahnya Saling Berbagi, submateri tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah di SDN 3 Cipuji Wetan. Diharapkan dengan metode dan teknologi modern, peserta didik dapat lebih antusias dalam melakukan kegiatan belajar dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dan juga kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif, interaktif, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, khususnya pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi Kabupaten Cirebon, terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif, serta sesuai dengan visi SDN 3 Cipuji Wetan, yaitu terwujudnya kegiatan belajar yang berkualitas guna mendukung tercapainya prestasi peserta didik dengan berlandaskan iman dan takwa serta berbudi pekerti luhur sehingga menjadi sekolah yang terpercaya di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu manfaat. Adapun manfaat dari kegiatan ini bagi PPPK dapat membantu peserta PPPK memahami program orientasi dan mengenal nilai etika instansi pemerintah dan membantu peserta PPPK untuk mengimplementasikan hasil orientasi di tempat tugas. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata baik yang disengaja ataupun tidak. Sekali lagi saya memohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.